Waktu cobalah 12 kali, tidak putus dengan intervalnya seminggu sekali. Kita mulai dari sekarang aja kalau gitu ya, sambil kita istirahat ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan seorang bapak yang mempunyai kekurangan fisik tapi dia tetap semangat dalam hidupnya untuk berkarya. Ini namanya inspirasi dan motivasi. Harus dicontoh ya, makanya jangan kemana-mana, kembali bersama kami di Good Morning on the Weekend. Ayo Mbak, silakan untuk saya dulu. Sudah sejak lama ia membuka praktek pijat di rumahnya. Setiap pagi hingga menjelang siang, ia selalu menerima beberapa pelanggannya. Namun pekerjaannya tak hanya itu. Usai memijat, ia langsung bersiap-siap untuk melanjutkan ke pekerjaan lainnya. Memiliki kekurangan pada indera penglihatan, ternyata tak menjadikannya sebagai manusia yang lemah. Ia yakin Tuhan Maha Adil. Jadi bagi siapapun yang berusaha dan berjuang keras, hasilnya tentu akan optimal. Itulah yang diyakini Ajat. Istrilah yang membuat Ajat tetap tegar menjalani hidup. Walau memiliki kekurangan yang sama dengan suaminya, namun dengan sepenuh hati ia mendukung semua yang dilakukan sang suami. Tiba saatnya untuk berangkat. Baru beberapa meter dari rumah, ia sudah dihadapi dengan rintangan. Bukanlah hal yang mudah baginya untuk menyeberang jalan besar. Ia juga mengalami kesulitan ketika menunggu metro mini. Harus hati-hati menyetopnya, jangan sampai salah naik, karena ia kerap salah lihat nomor tujuan bisnya. Sekitar 1 jam perjalanannya, tapi beruntung ia hari itu bisa mendapat tempat duduk di dalam bis. Begitu tiba di tempat tujuan, hanya perlu jalan sedikit ke tempat bekerjanya. Nah, tiba juga akhirnya. Ia langsung menuju ke ruangan tempatnya bekerja. Sebelum memulai, ia terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan bekerjanya. Ya, inilah pekerjaannya selain sebagai tukang pijat. Ia adalah penyiar radio di Bilangan Jakarta Timur. 96,9 FM Radio Suara Warga Jakarta. Radio Suara Warga Jakarta. Kembali kita berjumpa dalam acara Halau Jakarta. Dan pada saat saya mengalami gangguan penglihatan sejak umur 3,5 tahun. Waktu itu awalnya sakit panas, terus waktu itu dioperasi tapi gagal. Nah, umur 3,5 tahun, bola mata saya sebelah kiri pecah. Kekurangan tak menjadikan Ajat sosok yang minder. Justru sebaliknya, kekuranganlah yang menjadikannya sebagai sebuah kelebihan. Kita cukup prihatin. Pada awalnya minder, tetapi lama-kelamaan alhamdulillah enggak.
Jadi saya terus bergaul dengan teman-teman, baik teman-teman di kampung maupun teman-teman yang ada di Jakarta sini. Jadi bagi Anda yang memiliki kekurangan, jangan terlalu menyerah dengan keadaan. Karena di balik semua kekurangan diri kita, pasti terdapat kelebihan yang bisa dibanggakan. Agung Budiaman, Lukas Yogi, Jakarta. Pak Ajat sudah jadi inspirasi buat saya pribadi dan juga buat pemirsa yang ada di rumah. Saya yakin pasti jadi inspirasi juga. Nah, ini Mbak Dewi sudah 15 menit kurang lebih di terapi, ya Mbak Dewi. Jadi waktu sebelum datang untuk di terapi totok aura ini, sebelumnya ada masalah nggak dengan kesehatan? Insomnia? Biasa tidur jam berapa nih? Di atas jam 12, wow. Ini insomnia di atas jam 12 gimana saya? Terus setelah melakukan totok aura, apa yang Mbak Dewi rasain? Istirahat yang lebih teratur. Udah mulai ngerasa ngantuk jam 10-an gitu ya, jam 9, berarti normal lagi dong ya. Bangun jam 5, jam 6 ya, tertib lagi hidupnya. Wow, ternyata terbukti juga totok aura. Baik Mbak Dewi, terima kasih udah jadi pasien di sini dan pasti manfaatnya akan dirasakan terus. Terima kasih juga buat Mbak terapis. Luar biasa, kita jalan dulu sana pemirsa. Nah loh, ini apa di sini yang Jangan sirik. Jangan sirik. Jangan sirik. Boleh disentuh tapi kan? Sirik nggak boleh memang, tapi disentuh boleh dong. Nah, coba. Sirik nggak boleh, tapi duduk boleh. Oke, jadi ini sudah 15 menit Mbak Dewi. Kalau nggak mau dulu, Aku sudah berapa lama Mbak? What? Udahan dong. Oh nggak boleh? Tenang. Aura harus tenang, damai, rileks, menyehatkan. Nanti gue begitu melek pasti gue muda 17 tahun sekarang. Coba, setelah merasakan kehangatan di wajah, muat enak ya? Enak banget. Apa sih masalahmu tadi? Lu cari masalah lu. Jangan diselesaikan. Biarin aja Mbak Monika mau ngapain, kita tetap aja Mbak. Lu gimana? Ini nggak punya masalah, Thank you tapi cari banget ya Mbak masalah. Dian. Makasih banget. Sini Mbak. Mbak Di, thank you loh Mbak Di. Thank you banget. Nanti kapan-kapan thank you mungkin perlu ya Mbak. Iya boleh ya? Oh iya boleh diambil lagi ya. Karena kalau lagi terapi nggak boleh pakai logam-logaman ya Mbak, supaya energinya bisa tersalurkan dengan baik. Tuh kamu kinclong kan? Lu bidadari. Langsung berbinar-binar ya. Tapi berbinar-binar lagi dengan perut yang kenyang. Apalagi kalau kita makan menu pepes. Nah ini, sekarang untuk say thanks buat Mbak Dian juga, kita akan menyajikan sebuah menu pepes. Di sini? Langsung, bukan di sini. Di situ Mbak. Situ Mbak. Tapi setelah satu ini tetap di Good Morning on the Weekend. Iya, jangan kemana-mana ya. Aduh mantap Mbak. Ya, pikiran tenang, rileks, segar, dan aura udah menjadi lebih sehat lagi. Tinggal perut nih, Cok. Makan cari yang 3M. Murah, meriah, maknyus. Mau dia apa? Mau dia. Kan 4M jadi. 4M ya gitu ya. Aduh, itu alarm mobil siapa sih itu? Tapi yang paling penting adalah menu pepes. Kita makan dengan nasi putih hangat. Itu mantap surantap gitu ya. Mantap Yuk, surantap. saya ajak pemirsa langsung untuk menyantap makanan ini. Ayo, udah sarapan belum? Ajaknya pemirsa aja, aku mau diajak itu loh. Mari. Ikut. Mari. Ayo. Jika Anda pecinta masakan khas Sunda, tentu Anda tak asing dengan menu yang satu ini, pepes. Ya, di tempat ini menyediakan berbagai jenis menu pepes. Ada pepes ayam, pepes ikan mas, pepes jambal, pepes teri, pepes tahu, pepes oncom, dan juga pepes ikan peda. Meskipun sekilas tampak sama seperti pepes pada umumnya, namun warung sederhana ini memiliki pepes dengan cita rasa yang berbeda. Kekhasan cita rasa pepes di tempat ini karena selain menggunakan bumbu dan resep khusus, pada proses pemanganannya pun masih menggunakan tungku tradisional. Dan juga semua jenis pepes dipanggang dalam jumlah banyak sekaligus. Seperti ini. Unik ya? Ya, tadinya sudah coba. Ya, lumayan banyak pembeli. Ya, lanjut aja. Cuman ada lain. Ya, kalau misalkan jamur,
Itu bumbunya bumbu diiris aja. Kalau bumbu pepes halus, bumbu halus. Tak hanya pepesnya yang istimewa, sambal hijau dan lalapan